Oh iya, itu ada bukunya ya, nggak usah saya jelasin ya. Oh gitu ya, kalau tidak bisa dijelaskan. Nanti dibuka aja ini ya. Tak sedikit orang mengelu-elukan Gibran sebagai representasi bapaknya, Joko Widodo. Tapi bagi orang waras yang masih sehat akal serta logikanya menganggap bahwa Gibran sama sekali bukanlah perwujudan seorang Jokowi. Memang Gibran putra kandung Jokowi, akan tetapi karakter serta tabiat Gibran sangat jauh dari apa yang dimiliki Jokowi. Jokowi benar-benar meniti karirnya dari bawah. Perjalanan terjal dan terseok-seok sampai tersungkur telah ia lalui. Berbeda dengan Gibran yang tumbuh dan berkembang tanpa harus melalui proses pahit dan getir. Tapi herannya, kenapa masih saja ada yang memandang apabila Gibran adalah Jokowi? Padahal secara mata telanjang keduanya berbeda, hanya ikatan darah saja yang memperkuat hubungan mereka. Namun secara daya pikir, ilmu serta pengalaman hidup, Gibran belum ada apa-apanya. Sayangnya, meskipun kepiawaian serta pengalamannya belum seberapa dan jauh dari kata mahir seperti ayahnya. Gibran dengan pedenya maju nyawapres dan bersanding dengan rival ayahnya. Prabowo ialah pesaing yang sempat ingin menggulung nama seorang Jokowi melalui berbagai fitnah serta hoax yang masif digulirkan lewat lini masa media sosial. Meski begitu, sepertinya Gibran tak mempermasalahkannya. Ia lebih fokus atas pencalonannya sebagai cawapres. Biarpun usianya belum mencukupi persyaratan konstitusi, tapi tenang saja, karena ada paman yang akan senantiasa membantu langkahnya untuk maju pada jenjang yang lebih tinggi secara instan. No ribet-ribet. Kendati demikian, proses yang begitu singkat tersebut nyatanya tidak menjamin apabila seorang Gibran memiliki kesiapan yang matang untuk menjadi seorang pemimpin. Why? Karena nyatanya Gibran tidaklah semahir seperti yang para pendukungnya gaungkan. Hal itu dapat dijelaskan pada saat ia akhirnya sudi menghadiri forum kuliah umum di Institut Teknologi Dell, Sumut. Ketika ditanya perihal inovasi dalam menciptakan pembangkit listrik tenaga sampah di Solo, dengan santainya putra mahkota ini menjawab, Oh iya, itu ada bukunya ya, nggak usah saya jelasin ya. Oh gitu ya, kalau tidak bisa dijelaskan. Nanti dibuka aja, ini ya saya yakin di semua kota itu punya masalah persampahan ya. Awalnya ungkapan tersebut mengandung gelak tawa dari para audiensnya. Namun perlu dicermati di mana sebenarnya dari statement Gibran tersebut menunjukkan bahwasanya ia sendiri tidak benar-benar memahami tentang mekanisme inovasi tersebut. Kalau semua pemimpin menjawab dengan gestur demikian, lebih baik negara ini memberlakukan sistem autopilot saja. Tidak ada manfaatnya memiliki pemimpin yang sebatas memberikan respon, di buku udah ada. Mungkin maksudnya biar rakyat tidak malas membaca, tapi tidak seharusnya seorang calon pemimpin berkata demikian. Alangkah baiknya Gibran menjelaskan dengan jelas dan lugas, supaya rakyat termasuk si penanya lekas memahami tentang alur atau prosedur dalam mengembang inovasi tersebut. Jangan hanya gerasa-gerusu untuk mengumpulkan suara, namun melalaikan tata cara kepemimpinan yang baik dan benar. Andaikan di lain waktu, tanggapan Gibran masih sama dan tak jauh berbeda dengan yang saat ini berlangsung. Gimana kalau sosok Gibran digantikan saja dengan web ChatGPT? Pasti semua pertanyaan yang terlontar akan terjawab, meskipun sering meleset dan butuh revisi ulang. Tapi, setidaknya ChatGPT wawasannya lebih luas dan mampu menjawab segala pertanyaan yang silih berganti sering berdatangan. Malu tidak sih seorang Gibran yang mana menjadi anak presiden, serta menjadi kebanggaan tersendiri bagi pendukungnya itu ketika menjawab pertanyaan ala kadarnya dan cenderung ngaco? Bukankah jika jawabannya saja ngawur dan tidak jelas, sama saja memperlihatkan kapasitasnya yang kosong melompong dong? Semakin terlihat kopongnya lagi saat menjawab beberapa pertanyaan dari netizen. Reaksi Gibran hanya sebatas template. Kalau enggak awok-wok-wok, ya maaf siap salah. Mungkin dari tanggapan tersebut dirasa bisa menggait aspirasi rakyat kali ya. Padahal sejatinya balasan yang dipaparkan Gibran hanya akan menjadi candaan atau banyolan semata oleh netizen. Karena dirasa respon Gibran yang tak memuaskan dan terkesan monoton. Loh.
Katanya simbol dan representasi anak muda. Tapi kok cara komunikasinya sama sekali tidak menyiratkan arti dari anak muda itu sendiri? Aduh Yung, belum memasuki masa debat saja sudah kelabakan, plus kebingungan ketika menjawab pertanyaan dari rakyat. Lantas gimana nih waktu debat nanti? Apakah seorang Gibran Rakabuming Raka mampu mengimbangi capresnya Prabowo ketika debat? Apakah nanti Gibran bisa beradu gagasan di atas panggung debat bersama dengan Cak Imin dan Mahfud MD? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Akankah anak muda yang dipaksakan matang sebelum waktunya ini lolos dan bisa menjadi cawapres Prabowo? Tapi ingat, bilang ke Bapak jangan mengarahkan alat negara. Bertanding secara sehat dan adil, layaknya pemilu yang selalu memegang asas jurdil. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Ana Larasati yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Gibran Datang Diskusi, Bikin Ketawa. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Rafael, Karisma 90.